Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Udah jam 5 ya. Berarti artinya kita mulai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat ya, teman-teman ya? Sehat. Assalamualaikum Kak Rahmi. Apa kabar Kak Rahmi? Terus di sana ada Kakak Andi Maria juga di sana ya. Ada Kak Ulfa, ada Kak Putri, ada Tania, Edina. Halo teman-teman. Sehat ya hari ini? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah. Sehat. Ustadznya udah hadir ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah baik, barakallahu fikum. Afan baru dari masjid. Oh iya. Soalnya jam ya azannya sekarang jam berapa ya? Kurang lebih Iya, 15.30. iya. Heeh. Dia agak mepet-mepet ya. Oke. Karena Ustadznya udah hadir, saya izin mulai ya Ustadz ya. Tafadhal silakan. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar, sehat ya? Seperti biasa di hari Jumat nih, hari Jumat pagi-pagi subuh-subuh, mengawali pagi dengan belajar tahsin. Alhamdulillah kali ini kita bakalan belajar tahsin tilawah Al-Quran di surah Al-Fil. Al-Fil ya? Udah nggak kerasa ya, udah sampai ke surah Al-Fil. Masya Allah. Teman-teman, eh, sebelum kita mulai, kita baca bismillah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Selanjutnya, saya sarankan kepada Ustadz Mahesa untuk memulainya. Silakan Ustadz. Betul. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya? Terdengar jelas. Baik. Allah wabarakatuh. Baik, kita mulai ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Baik teman-teman, jamaah Nadira ya, rahimani wa rahimakumullah, manapun antum semua berada. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, hari Jumat di tanggal 9 Februari atau sudah masuk di bulan Rajab, ya masih di bulan Rajab atau sudah masuk ke Syaban kita ini, Kak Ros.
Kayaknya masih bulan Sya'ban ya, akhir. Oh, Iya. akhir Rajab berarti. Rajab ya. Baik. Ini sebentar lagi kita masuk ke bulan Syaban ya. Heeh. Baik, artinya kita semakin dekat dengan Ramadan ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan hidayah dan taufiknya oleh Allah Taala serta kesehatan serta kita semua bisa apa sehingga kita semua bisa hadir di taklim tiap hari Jumat subuh ini. Saya ucapkan syukuran jazakumullah khairan kepada seluruh tim Nabi Hub, ya, terutama Kang Chandra sebagai owner dan Pak Ros yang selalu jadi MC, kemudian siapa lagi? Kang Hadi dan Teh Isrina dan yang lainnya. Tapi insya Allah hari ini ya teman-teman semua kita akan membaca Quran Surah Al-Fil ya dengan tahsin tilawah yang benar insya Allah. Tapi sedikit insya Allah kita akan bahas seperti biasa ya bagaimana tafsir atau asbabun nuzul dari Quran Surah Al-Fil ini ya. Baik, sebentar. Jadi surah Al-Fil ini adalah surah yang keberapa? Surah yang ke-105 yang ditulis dalam Al-Quran ya. Dan surah ini terdiri dari 5 ayat dan merupakan surah Makkiyah atau surah yang diturunkan di periode Mekah ya, teman-teman. Kemudian ia adalah surah yang ke-19 yang turun kepada Rasulullah SAW, yakni setelah surah Al-Kafirun dan surah Al-Falaq. Kenapa dinamakan surah Al-Fil? Ya, dinamakan surah Al-Fil karena apa? Karena diambil dari ayat yang pertama ya, yang artinya adalah gajah. Kalau dalam bahasa Arab, Al-Fil itu artinya gajah ya. Karena surah ini mengisahkan tentang apa? Pasukan gajah yang hendak merobohkan Ka'bah, tapi sebelum sampai ke Mekah mereka dihancurkan oleh Allah Taala. Baik. Eh, kisah ini ya, kisah pasukan bergajah ini dimaktubkan dalam Al-Quran ya, bagaimana mereka ini sudah mempersiapkan diri untuk menghancurkan Ka'bah ya. Mereka itu apa namanya mendekati Ka'bah. Jadi kemudian sedangkan orang-orang Arab itu ketika itu tidak mempunyai persiapan apa-apa untuk apa? Untuk menghadapi mereka. Baik. Awal mulanya kenapa mereka ini ingin menghancurkan apa namanya menghancurkan Ka'bah. Jadi pada dulu kala itu ada gubernur ya, atau raja ya, mungkin raja ya. Antara di sini kisahnya antara raja beliau itu dia itu atau gubernur ya. Para mufassirin dan ada yang mengatakan bahwa dia di daerah Habasyah, ada juga yang mengatakan di daerah Yaman ya. Dan saat itu dia bernama Abraha. Abraha ini memiliki ambisi yang sangat kuat ya, agar manusia ketika itu agar manusia beralih dari Mekah kemana ke tempat dia. Jadi dia ini membangun sebuah kanisa. Kanisa ini bahasa Arab ya, artinya adalah gereja ya, di daerah Yaman. Dan bahkan ketika orang-orang melihat ketinggiannya itu tinggi sekali. Ketika bahasanya gini, ketika dia mendengarkan pada kepalanya, maka si kolam suah atau misalkan ininya apa pecinya itu akan jatuh lah maksudnya. Saking tingginya. Untuk apa? Untuk agar manusia ini eh, yang tadinya berkumpul di Mekah, ya di Ka'bah, beralih ke gereja dia. Tapi yang terjadi bukan seperti itu. Yang terjadi bukan seperti itu. Bahkan mendengar apa namanya? Mendengar Abraha ini membangun kanisa atau gereja, orang Arab ketika itu ya, mereka malah datang ke sana ke kanisa, ke gerejanya untuk membuang kotoran coba. Untuk membuang kotoran karena dia mengetahui atau mereka mengetahui bahwa eh, kanisa ini gereja ini dibangun untuk apa? Untuk menandingi Ka'bah agar orang-orang beralih ke kanisa tersebut. Akhirnya orang Arab juga marah ya. Dan ada orang Arab yang yaitu malah membuang kotoran di sana. Dan mengetahui hal tersebut ya,
gubernur tersebut, Abraha tersebut ini, dia murka besar, dan apa yang terjadi? Dia apa namanya, mempersiapkan pasukan. Pasukan diantaranya adalah pasukan bergajah ya, pasukan yang menunggangi gajah. Dan di tengah jalan, tatkala dia memobilisasi pasukan yang besar ya, melewati negeri Kas'am ya. Mereka, saya ulangi, Khas'am namanya ya. Mereka dihadang oleh Nufail bin Habib al-Khasami ya, bersama suara apa itu? Baik. Tapi ya, tapi dengan mudahnya karena pasukan ini besar. Tapi dengan mudahnya akhirnya dia ditawan, kemudian apa namanya, diminta untuk menunjukkan jalan ke Hijaz. Ya, dulu namanya Hijaz ya, belum Arab Saudi dulu ya. Namanya masih tanah Hijaz, baik ya, atau negeri Hijaz. Dan ketika itu ya Abraha sudah mendekati apa? Kota Mekah dan sudah siap-siap memasukinya. Dan tengah mempersiapkan apa, pasukan gajah ini, yang paling besar ada namanya Mahmud ya. Kemudian siapa? Nufail bin Habib tadi yang ditawan itu langsung memegang telinga gajah tersebut, kemudian mengatakan, mogoklah, Hai Mahmud, mogoklah katanya. Diamlah. Kembalilah dengan benar ke tempat dari mana kamu datang. Sebab kamu ini sedang berada di negeri Allah Subhanahu wa Ta'ala yang haram. Kemudian dia melepaskan telinganya, dan tidak lama kemudian gajah itu benar-benar mogok, tidak mau berdiri. Ini belum sampai Mekah. Jadi mereka ini sebenarnya nggak sampai Ka'bah ya. Mereka masih agak di luaran. Kemudian Nufail bin Habib ini langsung segera pergi ya, karena gajahnya mogok ya. Kemudian mereka naik ke puncak menyatu bersama orang-orang Quraisy ketika itu. Adapun bala tentara ya, bergajah ini, mereka pasukan ini memukuli gajah tersebut ya. Gajah-gajahnya nggak mau pada berdiri, semuanya pada duduk, nggak mau bergeming ya. Dipukul, dicambuk sampai bahkan memasukkan senjata ke bagian tubuh mereka, tapi tetap mereka ini apa namanya, nggak mau bergeming. Dan anehnya tatkala gajah ini diarahkan ke arah Yaman, dia mau bangkit ya dan berjalan cepat. Tapi ketika diarahkan ke Mekah nggak mau. Kemudian diarahkan ke Syam juga sama, mau ya. Tapi ketika diarahkan ke Mekah nggak mau ya, langsung duduk. Nah, dalam kondisi ini ya, maka tapi sebelumnya ya, coba saya sebelumnya itu dia bertemu dengan pimpinan Quraisy. Sedikit ya, ada 2 menit lagi. Pimpinan Quraisy ketika itu namanya Abdul Muttalib ya. Kakeknya Rasulullah SAW bernama Abdul Muttalib ya. Baik, sebentar. Nah, nah, ketika itu ya, Abraha ini bertemu dengan kakeknya Rasulullah ya, yaitu bernama Abdul Muttalib ya. Karena nggak jauh dari Mekah, bernama Al-Maghmas ya. Di sana prajuritnya untuk mempersiapkan diri untuk memasuki Mekah. Dan di sana ya, Abdul Muttalib ini untanya dirampas sebanyak 200 unta ya. Dan di waktu istirahat ini Abraham mengirimkan utusan ke Mekah agar pemimpinnya menghadap Abraham, dan ternyata pemimpinnya adalah Abdul Muttalib ya. Dan Abdul Muttalib ini ya datang ke sana ya, ke siapa? Ke Abraham. Kemudian Abraham mengatakan, aku datang untuk menghancurkan Ka'bah katanya, dan meratakannya dengan tanah. Jika ingin selamat, jangan halangi pasukan aku, kata Abraham. Jadi sambil mengancam. Kemudian apa kata Abdul Muttalib? Aku dan kaumku tidak akan melawan. Jadi Abdul Muttalib ini nggak ada niat untuk melawan Abraha karena pasukannya besar sekali, dan orang-orang Mekah tidak punya pasukan ketika itu ya. Dan aku sini hanya apa? Hanya ingin agar kau mengembalikan 200 ekor unta milik. Akhirnya dikembaliin deh ya. 200 ekor unta itu dikembalikan kepada siapa? Kepada Abdul Muttalib. Ya karena, dan Abraha heran mendengar ucapan siapa? Abdul Muttalib tersebut ya. Aku ingin menghancurkan Ka'bah dan kau hanya ingin mengembalikan untamu. Kemudian apa? Ya, karena eh, Abdul Muttalib mengatakan, ya karena itu unta milikku ya. Aku harus menjaganya. Sedangkan Ka'bah
Ka'bah itu adalah milik Allah dan dialah yang akan melindunginya. Nah, dari sinilah ya. Nggak lama dari sini ya, Abraha kemudian membawa pasukannya dan pada akhirnya mereka ini di apa namanya dihancurkan oleh Allah Taala dengan dikirimkan apa? Burung-burung yang banyak ya, burung-burung yang banyak yang dia membawa. Para ulama itu mengatakan mereka membawa setiap burung itu membawa 3 buah batu kerikil. Yang pertama di apa namanya di mulutnya satu, yang dua di kakinya. Dan itu berbondong-bondong. Tayron ababil itu maksudnya burung yang berbondong-bondong. Jadi satu satu kelompok masuk, kemudian kelompok yang lain masuk ya. Dan eh, batunya dari mana? Batunya itu dari tanah liat ya, yang matbuh katanya, yang dipanaskan. Dan matbuh di sini dipanaskannya di mana? Di neraka. Diambil dari neraka jahanam. Jadi batunya itu disebut batu kerikil, bukan batu besar. Bayangkan batu kerikil saja bisa membuat mereka seperti seperti ulat ya. Asim ma'kul ya, seperti yang dimakan ulat gitu ya, bolong-bolong ya. Hancur, rata bahasanya ya. Tapi seperti itu ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil faidah ya, faidah dari apa namanya eh, Quran surah Al-Fil ini ya. Jadi yang pertama adalah pelajaran bahwa setiap orang yang menentang Allah Taala ini dan memerangi Allah, maka apa namanya dia akan dihancurkan, ya. Dia akan celaka. Kemudian yang kedua bahwa kekuasaan Allah Taala ini adalah kekuasaan yang sangat kuat ya dan tidak ada yang mampu menandingi kekuasaan Allah Taala. Jadi seperti itu Kak Ros ya. Jadi saya akan membacakan sedikit dari Quran Surah Al-Fil ini, bisa didengar oleh teman-teman semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Taib ya. Seperti itu, barakallahu fikum. Mohon dibaca ya, Pak Ros, artinya, supaya kita bisa mengetahui ya, Allah. Terima kasih Ustadz. Eh, ini baca artinya. Oke, teman-teman, itu dia sekilas tentang surah Al-Fil ya. Berdasarkan apa tadi cerita Ustadz itu yang tentang Abdul Muthalib dengan Abraha, ketika untanya diambil, yang dikhawatirkan Abraha malah untanya ya, malah bukan Ka'bahnya. Kayaknya Abdul Muthalib, Abdul Muthalib malah mengkhawatirkan untanya daripada Ka'bahnya. Karena menurut Abdul Muthalib, yang dia punya itu untanya, kalau Ka'bah itu milik Allah. Itu ya Ustaz ya. Masya Allah. Baiklah teman-teman, karena hari ini kita membahas tentang surah Al-Fil, kita bakalan baca surah Al-Filnya, tahsin tilawahnya kita surah Al-Fil ya. Bagi teman-teman yang mau coba, silahkan yuk dibuka mikrofonnya. Siapa nih yang mau coba duluan? Ada yang mau coba dulu teman-teman baca surah Al-Fil? Al-Fil. Tentang surah Al-Fil, saya pernah dengar katanya ada juga yang mau apa sih menandingi Al-Qur'an nih. Wah, Muhammad bisa menurunkan Al-Qur'an, katanya itu firman Tuhan katanya. Saya juga bisa bikin surah Al-Fil, namanya Al-Fil juga gajah. Tapi yang ayat yang dia bikin itu cuma tentang sifat gajahnya doang, bukan tentang kisah-kisah atau apa gitu ya.
Saya lupa namanya tuh siapa gitu ya. Namanya adalah Musailamah al-Kadzab. Oh iya, mau menandingi Allah, mau bikin ayat-ayat Al-Quran, namanya Alfil juga, Masya Allah. Tapi nggak ada yang bisa menandingi Al-Quran ya. Karena Al-Quran itu bukan kalamnya Rasulullah, bukan, tapi kalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang mau baca Al-Quran surah Al-Fil, silakan dibuka mikrofonnya yuk. Ada 5 ayat ya teman-teman ya. Kalau belum mau, aku mau coba dulu Ustaz, boleh? Kalau yang lain belum ada yang siap, mungkin lagi cari Baik, dulu. maka Allah membantu. Fadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Allahumma barik lak. Ya, Allahumma barik. Kak Ros, bagus ya Allahumma barik. Bacaannya. Ini di bacaan as saja. Di ashabil fil. Di shad, huruf shad ya. Allahumma barik. Baik, Ustaz, terima kasih banyak. Kang Hadi mau coba silakan baca, silakan dibuka mikrofonnya Pak Kang Hadi. Masih ada, oh ya silakan Kang Hadi. Suaranya nggak ada Kang Hadi. Ya, Ah ya, ada. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. Allahumma barik. Mumtaz Kang Hadi. Allahumma barik lak. Mikrofonnya. Di sana sinyalnya bagus nggak Teh? Iya teh, insya Allah teh. Insya Dicoba Allah. dulu. Kak Rahmi juga yang mikrofon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Barakallahu fiik. Kak Sabania ya. Sedikit Ya, koreksi di bacaan a'udzu ya. Jadi kakak bacanya a'udzu ya. iya Pak. Sebaiknya di a'udzu. Bedakan antara za ya, zal dengan zai ya. Saya ulangi, bedakan antara zal dan zai ya. Saya Iya, bacanya a'udzu. Ulangi, a'udzu
A'udzu. 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 Baik, a'udzu ya. A'udzu. Baik, mumtaz, Allah barik ya. Jadi ada perbedaan antara zai ya dan zal ya. Tapi yang Iya, Pak. kedua di bacaan fi tadlil ya. Di sana fi-nya dua harakat saja ya. Jadi kalau mau dipanjangkan seperti itu maka yang lain pun harus panjang. Kalau mau di dua harakat kan dua harakat yang biasanya adanya secara adanya di dua harakat ya. Maka di fi-nya hanya dua harakat saja. Kemudian di do ini kan bukan apa huruf qalqalah ya, bukan baju di toko ya. Baju di toko bukan huruf qalqalah yang harusnya mantul. Jadi tidak dipantulkan. Bacanya bukan fi tadlil, tapi fi tadlil. Ulangi. Fi tadlil. Allah barik. Kemudian tadi di bacaan ababil, pilnya panjang ya Kak. Baca coba. Iya. Ababil. Ulangi. Ababil. Mumtaz, Allah barik. Kemudian di bacaan sikil. Nah, di situ ditahan ya 2 sampai 3 harokatnya karena nun mati bertemu dengan huruf sin dihukumi dengan ikhfa ya. Iya, Pak. Sikil. Ulangi. Min siddin. Bagus, Allah barik. Ya. Satu lagi di bacaan di sini ada tekanan ya. Karena di sana ada hamzah yang mati atau yang sukun. Maka dibaca ma'kul. Ma'kul. Ulangi, Ma'kul. bukan pakai ain ya. Kalau pakai ain kan ma'kul. Ini pakai hamzah. Pakai hamzah jadi bacanya ma'kul. Ma'kul. Mumtaz, Allah barik. Begitu Kak Asafillah, Allah barik. Iya, Pak. Barakallah, Pak. Wa fiik, Allah barik. Oke, baik nih. Ada Kak Ulfa di sana. Kak Ulfa mau coba baca surah Al-Fil? Oke, Kak. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Allah barik Kak Ulfa ya. Allah barik. Bagus ya bacaannya. Sedikit ini dibacaan ro. Ro itu lebih ke tafkhim ya Kakak ya. Lebih tebal ya. Ro-nya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ro. Ro-nya lebih tebal. Seperti tar. Bukan tar, tapi tar, mihim. Kemudian tadi di bacaan sadaqallahul azim. Bukan azim ya. Bukan pakai zai, tapi dho. Itu dho ya. Sadaqallahul azim. Ulangi. Sadaqallahul azim. 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 Sadaqallahul azim. Nah, seperti itu Allah barik ya. Allah Makasih. barik lak. Ya, makasih. Ayatillah. Wa iyyak Allah. Oke, Masya Allah. Lanjut lagi teman-teman yang mau mau dicoba nih, mau coba. Silakan dibuka dulu mikrofonnya. Atau mau diabsen lagi aja nih. Ya, silakan. Siapa ya? Oh, Kak Rahmi. Ya, silakan Kak Rahmi. Kak Rahmi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Putus-putus ya بسم Kak. الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل Ya Kak Rahmi. Kak Rahmi. Sepertinya terputus-putus ya Ustaz ya. Nah, terputus-putus suaranya, Bang Bari. Kami tadi sekilas pakai nazam ajam ya. Iya, Masya Nazam di hari kalau Allah. Bang. Cuman sayang sekali ini apa? Sinyalnya mungkin ya di arah ini. Oh, barik banget. Oke, baik. Teman-teman yang mau coba lagi, silahkan dibuka lagi mikrofonnya yuk. Ada mungkin Kak Marmi nih. Kak Marmi mau coba? Teman-teman yang mau coba, silahkan dibuka aja mikrofonnya yuk. Ada Syarifah, ada Kak Andi Mariati. Ya, silakan Kak Andi. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak? Maaf ya, pas kesempat Silakan. batuk. Insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Kasih. Allahumma barik dari Kak Andi ya. Baik, Iya. bagus. Bacaannya sedikit koreksi di bacaan ini Kak. Di bacaan alaihim. Alaihim itu mimnya tidak perlu ditahan. Alaihim. Tapi langsung saja. Wa arsala alaihim toy. Langsung ke huruf to lanjut ya. Coba ulangi Kak. Kak Andi. Baik, sepertinya ada gangguan juga dari Kak Andi. Kayaknya udah Baik. ini kalau Baik ya, tadi bisa disimak teman-teman yang lain. Ada ke arahnya lagi ya, bisa diulangi ke arahnya. Baik, wa arsala alaihim ini tidak ditahan ya, ikhwati fillah, tidak ditahan. Jadi kita bacanya wa arsala alaihim tayran ababil seperti itu. Jadi tidak ditahan ya. Kemudian juga sama di ayat yang terakhir, ayat kelima, faja'alahum tidak seperti itu, tidak ditahan, tapi langsung masuk ke huruf kaf. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Baik, seperti itu ya. Allah barik. Mangga Kak Rahmi lagi ya, sudah ada. Baik. Kak Rami, silakan. Iya Kak, diulang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل
وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Masya Allah, keren. Allahu barik ya, Allahu barik. Kirain tadi mau pakai nagom ajam Karahmi ya, tadi di awal pakai nagom ajam ya, Allahu barik ya. Tapi bagus ya Karahmi, sedikit dikoreksi di bacaan top ya. Tadi Karahmi sedikit dipantulkan. Harusnya itu kan bukan qalqala, maka dibacanya tidak memantul ya, di tablil seperti itu ya. Allahu barik. Karena kuliah bagus ya. Baik, teman-teman buka lagi silakan mikrofonnya yang mau coba di surah Al-Fil ya. Ada 5 ayat. Silakan dibuka mikrofonnya. Saya coba ya, Kak. Siap, Kakak Marmi, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Baik, barakallahu fiik, Kak Marnia. Bagus ya bacaannya, Allahumma barik. Sedikit koreksi di bacaan Toiron ya. Toiron di sini fathatain ya. Fathatain bertemu, ada bisa ditampilkan admin ini. Mohon maaf. Layoutnya atau tidak? Baik, ya nggak apa-apa Kak Andi ya. Allahumma barik ya. Baik, nah di sini silakan lihat di Toiron ya. Di ayat ketiga. Wa arsala alaihim Toiron. Nah, di sini fathatain ya, atau tanwin bertemu dengan huruf alif, maka bacaan atau hukum bacaannya adalah izhar ya. Dibacanya jelas kayak. Jadi tidak jangan didengungkan, juga jangan disamarkan. Maka bacanya seperti ini. Wa arsala alaihim tayran ababil, seperti itu. Langsung ya Kak ya. Allahumma barik. Boleh diulangi Kak Marni? Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Mumtaz, Allahumma barik. Bagus ya Kak ya. Terus sedikit juga bisa dimaksimalkan di huruf ro ya. Ro itu tafkhim ya, tebal ya, maka dibaca lebih ke ini lagi, lebih tebal lagi ya. Seperti tar mihim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, seperti itu ya. Allahumma barik. Baik. Bagus Kak Maria. Oh iya, kalau baik. Masya Allah. Oke, lanjutkan lagi teman-teman yang mau coba lagi, bukan dicoba. Mau coba baca lagi, silakan dibuka mikrofonnya ya. Ada kakak siapa nih? Ada siapa ya? Tedesi nih, Tedesi. Sehat Tedesi, mau coba silakan Tedesi. Atau ada Kak Syarifah? Saya boleh, Kak. Boleh, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل
فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Allah mubarik ya. Mumtaz ya Kak Syarifah ya. Sedikit koreksi di bacaan alam ya. Alam taro ya. Di ayat pertama ya. Maka jangan ditahan ya bacaannya. Jangan dibaca alam alam taro. Tapi dibaca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, langsung baca ya. Langsung lanjut ke huruf ta ya. Jangan ditahan di huruf mim. Barakallahu fiik. Mumtaz ya Allah mubarak. Kasih tahu. Oke. Afwan Allah. Ada kakak Nia Fatiana. Kakak Nia Fatiana mau coba? Atau kakak Nia Aulia? Di sini ada 3 Nia di sini. Ada kak Nia Fatiana, Nia Aulia, sama Nia. Masya Allah ya. 3 Nia. Yang mau coba boleh dibuka saja mikrofonnya teman-teman. Kak Putri udah coba belum nih Kak Putri? Coba kita ke Muhammad Aziz Ridwan ya. Silakan dibuka mikrofonnya Muhammad Aziz Ridwan. Suara aku jelas gitu ya. Teman-teman suara aku jelas ya? Jelas, Kak. Jelas. Jelas barakallahu fiik. Allah mubarak. Baik, jadi Quran surah Al-Fil ini ya, Kak Ros, adalah apa? Jadi di Quran surah Al-Fil ini kan namanya apa? Surah gajah ya. Dan ada di sebuah hadis ya, dalam hadis Al-Hakim, kemudian At-Tahawi dan yang lainnya, bahwa wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal am katanya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lahir di tahun ini katanya, di tahun gajah ya. Di tahun gajah ya. Nah, di tahun ini. Wow, baik. Masya Allah. Kalau tentang surah Al-Fil tuh, kalau cerita gitu ya, tentang dongeng-dongeng, kayaknya surah Al-Fil tuh paling seru, karena banyak banget yang bisa diceritain tentang burung ababilnya, tentang gajahnya, tentang Abraha dengan Abdul Muthalibnya. Seru kayaknya Ustaz ya. Ya, Allah barik ya. Bahkan kita ini insya Allah ya, kita ini lagi research, saya diminta research kemarin tuh, untuk bikin kisah. Tapi saya cuman ini aja, pengisi suaranya bukan saya. Pengisi suaranya dokter siapa kemarin itu? Teman saya, dokter siapa saya lupa namanya. Ya, beliau minta bantuan untuk dicarikan kisah-kisah binatang ya di Al-Quran dan insya Allah nanti akan diinikan kisah gitu. Jadi anak-anak bisa dengar langsung gitu, di Al-Quran itu ketika di barcode ya. Oh iya, Dan nanti ada kisahnya itu. iya seru itu kayak gitu tuh, belajarnya sambil diceritain itu seru banget. Ada siapa lagi nih teman-teman? Boleh kan Ada, saya Kak? oh boleh, silakan. Ardian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul adim. Allah mubarik ya Kak Ardi ya, Allah mubarik yang suaranya mirip Ustaz Hanan Atafi. Allah mubarik. Saya sedikit koreksi Kak ya, Kang, tadi di alam ya, di bacaan mim saya ulangi,
di bacaan mim mati ya bertemu dengan huruf ta, kemudian mim mati bertemu dengan huruf fa, ya. Maka dibacanya langsung saja atau tidak ditahan ya, dibacanya tidak ditahan. Berbeda dengan apa namanya, jikalau mim mati bertemu dengan huruf ba ya, maka di sana hukumnya adalah ikhfa syafawi. Kalau di Quran Nadirah ini ya, di sini bisa antum lihat di sini di bawahnya itu ada keterangan. Ada keterangan di sini berkaitan dengan, oh nggak ada ya, gitu ya. Gitu ya. Yang hijau itu adalah apa namanya? Ikhfa syafawi ya. Ikhfa syafawi maka ditahan 2 harokat. Coba lihat di ayat yang keempat. Tarmihim bihi tarmihim bihijaratin min sijil. Dan di sana ada mim mati, lihat bertemu dengan huruf ba ya. Mim mati bertemu dengan huruf ba, maka dibaca atau ditahan 2 harokat. Dibacanya ikhfa syafawi hukumnya. Nah, berbeda dengan yang lain ya, teteh-teteh dan akang-akang. Di sana lihat di huruf mim di ayat pertama, mim mati bertemu dengan huruf ta. Nah, di sini bukan ikhfa syafawi ya, jadi tidak ditahan 2 harokat ya. Sama juga di ayat kedua di mim mati ya bertemu dengan huruf fa ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, di sana tidak ditahan ya, tidak dibaca kaidahum, tapi langsung kaidahum fi tadlil seperti itu. Sama juga di ayat ketiga, wa arsala alaihim toiron, langsung masuk ya. Allahumma barik kakak-kakak ya. Kemudian di ayat yang kelima juga sama ya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ya sama, di sana juga tidak ditahan. Barakallahu fikum ya. Silakan Iya. Kak Ros. Oke. Sama-sama ada mim matinya, cuma kalau misalkan yang hijau tuh kayaknya akan suaranya 2 harokat. Tuh, jadi ini lengkap banget ya memang Al-Qurannya. Masya Allah. Untuk para pemula bisa banget nih pakai ini nih. Teman-teman yang mau mau coba lagi baca surah Al-Fil, boleh di komen, nggak usah di komen, dibuka aja mikrofonnya ya. Ada Kak Ulfa, Kak Ulfa udah tadi tuh. Kak Putri mau coba, Kak Putri? Kak Desi, mungkin aku absen aja nih. Kak Marni, Kak Rahmi tadi sudah. Aku Kak teh. Marni udah. Oh, silakan. Silakan dengan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Allahumma barik laki Teh Aulia ya. Sedikit koreksi di bacaan ain ya. Bisa lebih dipertegas antara perbedaan antara huruf alif dan ain ya. Faja'alahum ka'as Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Seperti itu ya. Bisa diulangi? فجعلهم Nah, lanjut. كعصف مأكول. Allah membaca. Memang agak berat ya ketika membaca setelah huruf kaf kemudian ain. Ka'as, ka'as ya memang agak berat. Allah membaca. Memang perlu dilatih. Barakallahu fikum, bagus ya Kak Aulia. Makasih Ustaz. Oke, Masya Allah. Teman-teman masih ada waktu lagi nih, 5 menit lagi aja kali ya. Yang mau yang mau coba, mau coba silakan dibuka mikrofonnya. Mungkin ke siapa nih? Kak Desi? Atau Kak Kamar nih udah, Kak Hadi udah, Kak Sabania udah. Ini yang lain yang belum boleh dibuka mikrofonnya.
Oh iya, iya benar-benar. Saya sih tanya jawab. Ini sebelum ini teman-teman, ada yang mau tanya-tanya dulu seputar tentang surah Al-Fil. Silakan dibuka mikrofonnya. Tentang apa tuh ya? Tentang siapa nih? Rahmi Kak, Silakan. Karami. Afwan sebelumnya jaringannya di situ putus-putus. Jaringan saya, Soalnya di jaringan sini kakak. putus-putus. Oh, oke. Coba kak, coba Suaranya lagi. jelas kok. Kak Ros suaranya jelas. Mungkin di Kak Rahmin ya. Tolong bantu. Oh Jelas iya. enggak suaranya Rahmi? Sekarang oke, coba Kak Rahmi. Oke, Rahmi mau bertanya nih Ustaz. Ya, Boleh silakan. silakan. Yang yang mau Rahmi tanyakan itu di bacaan do sukun. Oh, di surah yang kedua, di ayat yang kedua ya. Iya, ayat kedua. Di situ kan ada do sukun, jadi dibaca tadlin. Nah, bagaimana kalau misalnya kan huruf da dengan do itu hampir sama. Terus kalau dia juga pakai tanda sukun, dibacanya juga hampir sama. Jadi bagaimana caranya Ustaz supaya bisa dibedakan kalau da sukun begini bunyinya, kalau do sukun begini bunyinya, bagaimana ya, Ustaz? Saya barakallahu fiik ya. Memang agak berat ya membedakan antara da dan bo ya. Tapi bisa ya, bisa diinikan ya. Saya ulangi ya. Saya akan baca eh, di ayat ke berapa tadi? Di ayat kedua ya. Alam yaj alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Lidahnya itu ada di atas. Fi nah, nempel ke apa namanya? Rahang yang atas ya. Apa bagian sini, bagian pangkal atas. Berbeda dengan huruf da ya, fitad lil. Dia tidak langsung lidahnya tidak masuk ke atas. Saya ulangi, saya pakai huruf da ya, huruf pakai da ya, bukan huruf do. Coba. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, itu lidahnya itu tidak nempel ke atas. Berbeda dengan huruf do. Kalau huruf do ini ya, maka ujung lidah kita ini nempel ke bagian atas. Alam yaj'al kaidahum nah, fi tadlil. Berbeda dengan huruf da. Huruf da ini tidak menempel. Saya pakai huruf da ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Berbeda ya? Jelas ya? Karahnya coba diulangi. Oh, baik. Coba Kak dibedakan apa? Dicoba. Yang pertama pakai huruf do, yang kedua pakai huruf da. Coba Kak. Aduh. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Itu pakai huruf do ya. Ya, do. Coba sekarang pakai huruf da. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Beda ya? Tidak terdengar pun beda ya Ustaznya. Ya, terdengar jelas beda ya. Mau barik. Kalau ya. Itu cara membedakannya ya. Allah Ta'ala. Kayaknya kalau da itu lebih tipis, mungkin terdengarnya, tapi kalau do itu lebih kayak tebal gitu. Ya. Benar. Dan ada juga yang bacanya itu do-nya itu do gitu ya. D-O, do. Nah, iya, Ini orang keliru Sunda. ya. Ya, orang Sunda. Harusnya bacanya bo, bo. Ada sedikit seperti L-nya bo gitu ya. Bo seperti itu ya. Oke.
Memang agak sulit ya, perlu dilatih setiap makhluk hurufnya. Ya. Kalau Kak Rahmi sepertinya bukan pemula ya, sudah pernah belajar beliau. Boleh. Masya Allah. Biasa, Bu. Oke, teman-teman. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan dibuka saja mikrofonnya. Tidak usah ragu-ragu, tidak usah malu-malu ya. Mumpung ada ustadznya di sini, jadi kita bisa tanya-tanya ya, supaya bisa memperbaiki bacaannya. Oh, udah jam 6 ya, teman-teman ya. Jam 5.56. Masih ada waktu 4 menit lagi. Nggak kerasa loh, teman-teman, dari jam 5 sampai ke jam 6. Masya Allah. Mudah-mudahan eh, ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa kita terapkan ya. Ustadz, sepertinya ini kita mau akhiri saja ya, Ustadz ya. Tapi mangga teh, tolong bantu. Iya, Ustadz, terima kasih banyak sudah selalu menyempatkan hadir di sini, sudah membagi ilmunya buat kita, membagi waktunya buat kita juga. Terima kasih banyak ya Ustadz ya. Semoga Ustadznya sehat, terus Amin ya ilmunya Rabbal. terus berkah. Amin. Teman-teman, waktunya pukul 6 kurang 3 menit nih. Artinya kita harus mengakhiri pelajaran kali ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita terapkan, terus bisa lebih memperbaiki lagi bacaan Al-Qur'annya. Doain juga ya buat saya, mudah-mudahan saya bisa istiqomah baca Qur'annya. Teman-teman juga ya, teman-teman ya. Sebelum aku akhiri, teman-teman, aku ada pengumuman tahu. Kan bentar lagi kan bulan suci Ramadan ya. Bulan suci Ramadan, setiap pembelian Al-Qur'an custom nama by Nadira ID bakalan ada apa tuh namanya? Checklist tadarus Quran. Buat apa sih ini Kak Ros? Ini tuh buat ini kakakku. Kan bulan suci Ramadan itu biasanya kita tuh semangat banget buat bisa hatam Al-Quran ya. Supaya kita tuh bisa hatam Al-Quran misalkan di hari pertama juz yang ke-1 kita udah baca checklist. Di hari yang kedua, juz yang kedua kita udah baca checklist lagi. Di hari yang ketiga, begitu seterusnya sampai ke hari 30. Insya Allah bisa hatam sampai 30 juz selama 1 bulan penuh. Mudah-mudahan ya. Ada yang targetin 1 kali hatam atau 2 kali hatam, 3 kali hatam mungkin, mudah-mudahan bisa terlaksana teman-teman. Nah ini ada checklist tadarus Quran. Jadi selain ada free class tahsin, ada juga checklist tadarus Qurannya. Seperti itu. Langsung saja teman-teman bisa dapatkan Al-Qurannya melalui di TikTok atau di Shopee juga boleh ya. Atau mungkin boleh langsung hubungi ke admin aja, ke kakak admin yang ada di grup di situ, boleh langsung aja ke kakak admin dengan kakak Aulia ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kita punyanya ada 2 ukuran ya. Ada A5 sama A4. Begitu. Teman-teman, aku ucapin terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di sini, sudah hadir di sini. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pekan-pekan selanjutnya. Kalau gitu aku Ros mau pamit dulu teman-teman. Mohon maaf atas segala salah yang kalau aku salah-salah ngomong, maafin aku ya teman-teman ya. Ustadz, terima kasih banyak Ustadz Mahesa. Kita tutup Wayak teh. dengan ya, kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul mas. Please. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kalau gitu aku pamit dulu ya teman-teman ya. Ustadz, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permio semuanya. Enggak teh, Allah